Mandana bi ghairil Islam. Siapa orang Islam yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam. Ini kita bukan bicara soal radikal ya. Ini ajaran Islam. Ini fatwa ulama. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama Islam, au syakka fi takfirihim, atau dia ragu non muslim itu kafir, au sahaha madhhabahum, atau dia membenarkan keyakinan mereka. Apa kata Imam Nawawi? Fahuwa kafirun. Dia sendiri sudah jatuh ke dalam kekafiran. Nauzubillah min zalik. Wa in azhara ma'ahul Islam wa taqadam. Meskipun dia menampilkan dirinya muslim, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, tapi membenarkan keyakinan di luar Islam, jatuhnya dia sudah kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus berhati-hati. Ini kita nggak sadar. Nah, ini apa yang menyebabkan ini semua kekacauan? Karena serangan pemikiran. Serangan pemikiran inilah yang kemudian melahirkan arus liberalisme. Ini tantangan yang paling tua bagi umat beriman, bagi orang beriman. Jadi nggak berhenti setan itu mengganggu manusia ini, umat beriman ini, untuk tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, dan tidak tunduk kepada syariat Allah. Nah ini, makanya kita harus berhati-hati. Nah ini contoh wujud daripada liberalisme di zaman modern. Kitab suci itu nggak suci, akidah itu tidak sakral, syariat itu harus dibongkar, semua agama benar, tidak ada kebenaran mutlak dalam beragama. Padahal dia sholat itu kebenaran yang mutlak dari Allah. Ya, dia puasa Ramadan, dia pergi haji, dia umroh berkali-kali, tetapi dia mengatakan semua agama benar, itu bisa gugur amalnya. Ya, itu bisa gugur. Kenapa? Karena akidah ini dasar daripada semua amal. Kalau akidahnya nggak benar, rusak semua amalnya. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan siang hari ini, kita pertama bersyukur pada Allah dapat melaksanakan atau dapat bertatap muka dalam kajian zuhur. Ya, mungkin setelah lama atau terhambat oleh pandemi kurang lebih 2 tahun, maka alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita niatkan, kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan iman dan takwa kita kepada Allah, serta menjadi benteng bagi kita untuk istiqomah dalam berislam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
berbicara tentang tafsir-tafsir liberal. Kenapa bisa muncul? Kenapa bisa hadir tafsir-tafsir terhadap kitab suci, terhadap Al-Quran ini yang menyimpang dari Al-Quran, petunjuk sunnah maupun ijma' kesepakatan para ulama. Ini tidak heran ya, tidak aneh bagi saya yang menggeluti dan mengkaji pemikiran Islam. Tentu kita semua masih ingat kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kisah iblis di dalam Al-Quran. Ya. Sampai-sampai ada orang tua, mungkin karena nggak ngerti agama, nggak ngerti kasih nama yang baik buat anaknya. Ada yang kasih nama anaknya di KTP ditulis namanya setan atau namanya iblis. Kenapa? Katanya ada dalam Quran. Loh, nggak semua yang ada dalam Al-Quran itu baik. Maksudnya bukan isinya tidak baik, tapi nama-nama tokoh yang ada dalam Quran, meskipun tujuannya diceritakan itu adalah untuk kebaikan kita, tetapi nama-nama seperti iblis, setan, Fir'aun, ya, atau Abu Lahab itu contoh-contoh orang-orang, makhluk-makhluk yang buruk, yang tidak boleh kita berikan nama seperti mereka ini untuk anak-anak kita. Dia hanya jadi cermin, jadi ibrah, jadi pelajaran. Tidak perlu lebih daripada itu. Kenapa pertanyaannya kisah iblis ini seringkali diulang dalam Quran? Karena Allah ingin mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus kepada makaidus syaitan, jebakan-jebakan, jeratan-jeratan iblis. Bagaimana iblis menggoda, menjerumuskan kita dari jalan yang lurus, supaya kita menyimpang dari jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Ada 4 caranya. Itulah sumpah iblis di depan Allah. Ketika dulu dia diusir dari rahmat Allah karena menolak untuk sujud kepada Adam. Jadi ini peperangan abadi antara iblis dan anak-anak keturunan Adam. Dari mana iblis menggoda? Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Itulah dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 diceritakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dari arah depan iblis akan menggoda kita supaya kita tidak percaya kepada hari akhirat. Karena hari akhirat itu nanti adanya di depan. Setelah berakhir semua kehidupan di atas muka bumi ini, setelah semua hancur binasa, semua mati, kemudian Allah bangkitkan lagi manusia ini, cuma manusia yang dibangkitkan dan jin yang akan mendapatkan hari perhitungan pembalasan dari Allah. Nah, iblis itu paling suka menghancurkan manusia dari arah depan, supaya kita tidak percaya kepada hari akhirat. Apa tujuannya? Supaya kita lost, kita bebas melakukan apa saja di dunia ini, menerjang semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena manusia nanti tidak meyakini ada hari pembalasan. Hidup kita ini hanya sekali di dunia ini, maka bersenang-senanglah, maka berbuatlah sebebas-bebasnya, karena tidak ada pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Itu cara iblis yang pertama. Yang kedua bagaimana? Dari arah belakang. Artinya apa? Iblis menggoda manusia ini supaya manusia ini takut
ditinggalkan oleh dunia. Dia ditanamkan oleh iblis ini untuk cinta kepada dunia. Dunia ini yang akan dia tinggalkan. Ya, makanya dia mempertahankan dunia, harta, kekuasaan, jabatan dengan segala macam cara, dengan menghalalkan segala cara supaya dia dapat kemewahan, kenikmatan hidup di dunia ini. Nah, itu ciri orang yang telah masuk ke dalam jebakan iblis. Nauzubillah min zalik. Dia bisa menggadaikan imannya demi apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, ini karena orang ini sudah betul-betul cinta kepada dunia, rakus kepada dunia. Yang ketiga, dari arah sebelah kanan. Arah sebelah kanan itu apa? Ketika iblis membuat kita manusia ini, terutama orang beriman ini, ragu terhadap hukum-hukum agama. Liyalbisa alaihim amra dinihim. Kita jadi bimbang, jadi ragu. Perkara yang halal jadi subhat. Perkara yang haram jadi halal. Perkara yang halal dibikin haram. Ya, dengan cara bagaimana? Iblis menggoda orang-orang cerdik pandai, mengajak mereka untuk mengotak-atik isi Al-Quran, mengubah-ubah hukum Allah. Nah, disinilah makanya sejarah liberal dalam Al-Quran itu setua sejarah manusia. Dari sejak awal penciptaan manusia, iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk meliberalkan, meliberalkan anak cucu keturunan Adam. Supaya apa? Tersesat, supaya dia nanti masuk neraka, sharing tempat neraka bersama iblis. Karena iblis nggak mau tinggal sendirian di neraka, ya. Dia nggak mau tersiksa sendirian di neraka. Dia mau ajak sebanyak-banyaknya anak manusia, terutama orang-orang yang beriman ini, supaya mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itulah kalau kita bicara dalam Al-Quran sejarah liberalisme itu, kenapa orang itu jadi liberal, kenapa ada di tiap-tiap agama itu ada orang-orang liberalnya yang tidak mau terikat dengan hukum agama, tidak mau terikat dengan hukum syariat. Ya, inilah sejarahnya. Ketika iblis itu menawarkan kesenangan dunia kepada manusia dan menanamkan, membisikkan, merayu manusia-manusia ini bahwa kalau Anda ikut agama, Anda ikut aturan agama, Anda akan susah. Ya, Anda akan miskin. Anda gak akan maju-maju kalau ikut agama. Sebaliknya, kalau ikut setan, ikut iblis, cepat dapat kekayaan, cepat dapat nikmat, cepat ini, cepat itu, dan lain sebagainya. Nah, inilah tantangan kita bersama, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, belum lagi tantangan di Indonesia ini selain sekularisme, liberalisme itu adalah ada yang disebut dengan pemurtadan, ya. Ini umat Islam ini ingin dimurtadkan dari agamanya, ya. Bukan hanya sebatas kristenisasi, ya. Ini kristenisasi hanya mungkin satu pada masa tertentu, mungkin juga sampai sekarang masih ada, tetapi itu sebenarnya bukan inti masalah. Inti masalah kita adalah bagaimana umat Islam ini bisa dimurtadkan dari agamanya tanpa sadar, meskipun tidak berubah agamanya, tapi dia sudah dimurtadkan oleh iblis tanpa sadar. Dengan apa? Ya, dengan jargon, dengan istilah-istilah, dengan keyakinan-keyakinan yang ditanamkan. Misalnya, ya, Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar. Semua agama itu benar. Nah, ini masuk ke dalam kemusyrikan agama-agama yang dikenal dengan pluralisme agama. Ya. Orang Islam gak yakin dengan akidahnya, membenarkan akidah di luar Islam,
ya, itu dia Islam ataupun tidak Islam sama aja. Ini kaidah para ulama ya. Man lam yukaffir, kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin ya, kitab fikih Syafi'i. Kitab fikih Syafi'i ini paling terkenal di Indonesia. Man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam. Siapa orang Islam yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam. Ini kita bukan bicara soal radikal ya. Ini ajaran Islam. Ini fatwa ulama. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama Islam, au syakka fi takfirihim, atau dia ragu non muslim itu kafir, au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan keyakinan mereka. Ya, apa kata Imam Nawawi? Fahuwa kafirun, dia sendiri sudah jatuh ke dalam kekafiran. Nauzubillah min zalik. Wa in azhara ma'ahul Islam wa taqadahu. Meskipun dia menampilkan dirinya muslim, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, tapi membenarkan keyakinan di luar Islam, jatuhnya dia sudah kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus berhati-hati. Ini kita nggak sadar. Nah, ini apa yang menyebabkan ini semua kekacauan? Karena serangan-serangan pemikiran. Islam sudah mengajarkan toleransi, nggak cukup toleransi. Wah, gitu ya. Islam sudah mengajarkan kebebasan beragama, harus saling menghormati, nggak cukup. Kita mesti menghormati dan membenarkan keyakinan agama lain. Supaya apa? Orang lain respect sama kita. Kita baru disebut toleran kalau kita membenarkan keyakinan agama lain. Nah, itu nggak benar, itu bukan toleransi. Jadi dalam toleransi akidah, toleransi agama itu tidak ada yang namanya toleransi akidah. Yang ada itu toleransi perilaku umat antar umat beragama, membiarkan berbeda, tidak menghalangi orang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu namanya toleransi. Ya, bukan toleransi kalau kita disuruh membenarkan keyakinan di luar Islam, atau disuruh orang Islam jangan fanatik kepada agamanya, tidak boleh merasa paling benar sendiri lah. Kalau kita nggak merasa benar agama kita, nah kita itu sama saja ya, kita mau berislam atau tidak, itu kata Buya Hamka itu tidak ada bedanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi serangan pemikiran inilah yang kemudian melahirkan arus liberalisme. Ya, ini tantangan yang paling tua bagi umat beriman, bagi orang beriman. Kalau zaman dulu, ya, umat-umat Rasul terdahulu itu juga mereka penyakit utamanya, penyakit paling besarnya itu adalah liberalisme juga. Yaitu apa? Mereka ini ingin bebas, ya, tidak mau diatur oleh hukum Allah. Itulah arti liberal. Jadi umat-umat terdahulu itu kan diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Fir'aun dibinasakan, kenapa Qarun dibinasakan, ya, kenapa Namrud dibinasakan oleh Allah, kenapa kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian itu juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba? Karena mereka menyekutukan Allah yang pertama, dan yang kedua mereka menolak untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal aturan-aturan itu diturunkan oleh Allah untuk kebaikan manusia ini. Ya, itu direkam, makanya sering diulang-ulang kalau kita baca. Kalau nggak hafal surat Al-Baqarah yang panjang, surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Anbiya yang panjang-panjang isinya tentang kehancuran umat-umat terdahulu, ya Bapak Ibu cukup baca surat apa itu? Dalam Al-Qur'an dari juz Amma ya. Di juz Amma itu sudah jelas. Misalnya surah Al-Fajr. Ya. Kemudian surah Al-Buruj, ya, tentang kehancuran umat terdahulu, surah An-Nazi'at, hancurnya Fir'aun dan lain sebagainya, ya. Itu
sudah luar biasa. Diulang-ulang. Ya. Kisah-kisah Nabi terdahulu itu. Umatnya dihancurkan oleh Allah seperti kaum Nabi Lut dihancurkan. Kenapa? Perilakunya liberal. Ya, suka sama sejenis. Ya, berhubungan seksual sesama jenis. Ya. Kemudian kaum Nabi Syuaib dihancurkan oleh Allah karena mereka mempraktikkan apa? Kezaliman ekonomi, mengurang-urangi timbangan. Ya. Fir'aun mempraktikkan apa? Kezaliman politik, kediktatoran, perbudakan terhadap manusia, ya. Bersikap zalim kepada Bani Israel. Nah, itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kaum Ad, kaum Samud juga sama, ya. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri kepada aturan-aturan Allah, maka mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi nggak berhenti setan itu mengganggu manusia ini, umat beriman ini, untuk tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, dan tidak tunduk kepada syariat Allah. Nah ini, makanya kita harus berhati-hati, ya. Nah ini contoh apa namanya, wujud daripada liberalisme di zaman modern. Ya, kitab suci itu nggak suci, akidah itu tidak sakral, syariat itu harus dibongkar, semua agama benar, tidak ada kebenaran mutlak dalam beragama. Ya, tidak ada kebenaran mutlak dalam beragama. Padahal dia sholat itu kebenaran yang mutlak dari Allah. Ya, dia puasa Ramadan, dia pergi haji, dia umroh berkali-kali, tetapi dia mengatakan semua agama benar, itu bisa gugur amalnya semua. Ya, habitat a'maluhu. Ya, itu bisa gugur. Kenapa? Karena akidah ini dasar daripada semua amal. Kalau akidahnya nggak benar, rusak semua amalnya. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu kita harus berpikir dengan cara berpikir Islam, dengan metode berpikir Islami. Jangan ngaco kalau berpikir. Ya, kita bebas berpikir, boleh, bebas apa namanya penelitian, silahkan. Tetapi dalam beragama kita sudah diberikan panduan-panduannya. Ya, jangan melebihi takaran yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ketetapan para ulama. Karena kalau kita tidak ikut garis Al-Quran, Sunnah, dan kemudian bimbingan para ulama, metodologi para ulama dalam menafsirkan Quran dan hadis, maka yang akan terjadi adalah kerusakan dalam pemikiran kita. Bisa menjadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, ya lesbian ini yang penting muslimah, ya nggak apa-apa jadi gay itu yang penting soleh, ya pasangan sejenis nggak masalah, yang penting dia sholat, dia nggak ganggu tetangga. Ya, demikian pula kumpul kebo nggak apa-apa. Ya, menikah berhubungan seks di luar pernikahan. Ya, hubungan seks non marital itu istilahnya. Atau sekarang namanya hubungan seks karena suka sama suka. Ya, consent. Ya, itu suka sama suka. Harus ada persetujuan. Kalau dua-duanya setuju sepakat untuk berhubungan seks di luar nikah, ya nggak boleh negara menghukum. Agama nggak bisa ikut campur. Nah ini cara-cara berpikir yang sudah keluar dari garis agama Islam. Ya, dari mana ini? Inilah yang dilancarkan oleh dahulu kaum orientalis berusaha untuk membongkar ajaran Islam, membongkar sejarahnya, kemudian ingin mereformasi ajaran Islam, dianggapnya Islam ini ya udah ketinggalan zaman, jadi harus ikut apa maunya Barat, gitu ya. Jadi modelnya Islam itu bukan lagi Islamnya Rasulullah, bukan Islamnya sahabat, bukan Islamnya tabi'in,
yang dipraktekkan oleh generasi salafus saleh sebaik-baik masa, ya, di zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni, ya, sebaik-baik Islam itu yang paling ideal adalah Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, ya. Kalau ada yang mengklaim ada Islam, keberislaman yang lebih hebat, lebih baik daripada keislamannya Rasulullah, sahabat, dan tabi'in, maka itu bisa dipertanyakan keislamannya, ya. Mengatakan Islam di Nusantara lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada Islamnya Rasulullah, Islamnya sahabat, ya, sahabat semua rata-rata orang Arab, ya, orang hebat, ya, apa namanya, mereka ini dibimbing oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW, sehingga menjadi generasi yang terbaik, ya. Kalau ada yang mengatakan model keberislaman kita sekarang lebih hebat daripada mereka, nah ini berarti sudah lancang dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Karena keberislaman itu kita harus lihat patokannya yang pertama. Ketika Nabi menyatakan di dalam khutbatul wada, ya, yang sempurna daripada ajaran Islam ini, kemudian Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama ini telah sempurna. Artinya apa? Yang dipraktekkan oleh Rasul, oleh para sahabat Nabi, yang dilanjutkan oleh generasi terbaik umat Islam, itulah Islam yang sempurna, ya. Semakin kemari semakin berkurang, ada pengurangan-pengurangan, ada penyimpangan-penyimpangan. Makanya kalau kita ingin kembali sempurna, maka kita harus kembali ke asal, ya. Jadi dalam Islam ini tidak berlaku hukum evolusi. Ini kadang pemikiran Islam zaman sekarang itu pakai teori evolusinya Darwin, bahwa makhluk hidup itu, makhluk biologis itu harus terus berkembang. Dia yang namanya menuju kesempurnaan itu kalau dia terus berkembang, ya. Kalau Darwin bilang dulu manusia dari monyet, ya, dari monyet terus berkembang jadi sempurna, jadi manusia. Entah berkembang mau seperti apa lagi nanti manusia ini, ya. Kalau Islam itu tidak seperti itu. Keberislaman kita kalau ingin sempurna itu bukan berevolusi. Kan ada yang bilang Islam ini belum sempurna. Saya tadi yang ngomong kemarin, ya, al-yauma akmaltu itu harus ditafsir ulang. Bagaimana Islam dikatakan sempurna? Masalah ini aja belum diselesaikan begini, masalah perbudakan saja masih dilegalkan katanya dalam Al-Quran. Nah, ini orang asal ngomong, ya, ngawur, ya, nggak ngerti apa maksud Al-Quran, nggak ngerti bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam menjelaskan Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia sampai kepada kesimpulan ngawur seperti itu, ya. Jadi bukan kita berevolusi. Kalau pemikiran Islam sekarang itu mengambil teori Darwin, Bapak-bapak Ibu, ya, bahwasanya hukum Islam ini berevolusi. Dari dulu yang ditetapkan tentang hukum riba, tentang kawin beda agama itu dilarang, ya, haram misalnya dalam Al-Quran, kecuali laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Itu pun ada ikhtilaf besar di kalangan para ulama, yang mayoritas tetap mengharamkannya, ya, meskipun ada yang membolehkan, dan itu ada landasan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 5. Atau misalnya ketika Allah sudah menetapkan dari sejak disempurnakannya Islam itu, ya, hukum-hukum itu sudah difinalkan oleh Allah. Katanya seperti misalnya hukum waris, laki-laki 2, perempuan 1 bagiannya. Katanya ini nggak bisa begitu. Sekarang kita zaman modern, kita harus bagaimana hukum syariat ini berevolusi, dia terus berkembang. Tidak boleh tetap, tidak boleh stagnan. Harus ada ijtihad. Ijtihadnya termasuk
ya mengotak-atik atau mengubah hukum-hukum yang sudah pasti dalam Al-Quran. Nah itu, makanya mereka bilang hukum Islam ini harus berevolusi. Caranya bagaimana? Dengan penafsiran ulang, dengan metode tafsir baru, yaitu hermeneutika. Nah inilah inti daripada ya liberalisasi Islam. Jadi kalau dulu sudah diharamkan, nah, kita harus sesuaikan dengan alam zaman sekarang. Kalau dulu homoseksual diharamkan oleh syariat Islam, sekarang ada kenyataan baru, ada fakta baru. Entah fakta itu dibuat-buat, direkayasa atau tidak. Ya, ada yang bilang itu genetik. Ada gen bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada gen yang setengah laki, setengah perempuan. Ada gen yang bukan suka dengan lawan jenis, tapi gen yang suka sesama jenis. Nah, ini fakta yang dimunculkan. Nah, so itulah fakta itu harus diuji apakah dia benar atau direkayasa. Ya. Ini banyak sekarang begitu ya, direkayasa, fakta direkayasa. Padahal kalau mau jujur, sejak awal penciptaan itu Allah tidak pernah menciptakan yang abu-abu, yang tidak jelas kelaminnya. Ya, kecuali memang ada faktor alam, ada faktor biologis. Nanti kalau misalnya dia punya lahir ada 2 kelamin, dia harus milih. Ya, pilih laki-laki kelaminnya atau pilih perempuan. Ya, nanti salah satunya harus dioperasi. Tapi nggak bisa dia kemudian laki-laki, jenis kelamin laki-laki, ya punya kecenderungan kepada laki-laki terus begitu, kemudian tidak sesuai dengan fitrahnya. Itu nggak ada. Nah ini yang disebut dengan apa? Nanti mereka ingin mengubah hukum itu yang tadinya haram, ya sekarang kita harus mengikuti fakta yang ada. Ya. Kita harus legalkan karena dunia melegalkan ini. Perkawinan beda agama harus kita legalkan. Kenapa? Karena itu melanggar hak asasi manusia kalau dilarang. Kalau dunia mengatakan PBB resolusi deklarasi universal HAM PBB itu menyatakan bahwa pernikahan tidak boleh dibatasi oleh agama, maka kita harus ikut aturan PBB. Ya, hak asasi manusia liberal, bukan ikut Al-Quran. Nah ini bahaya. Ini yang dinamakan dengan evolusi syariat. Yang benar itu cara berpikir Islam adalah bukan evolusi, tapi devolusi. Kalau kita ingin sempurna, kembalilah ke awal kesempurnaan Islam, seperti yang dipraktekkan, yang dipahami oleh Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Itulah Islam yang sempurna, yang telah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini tantangan kita. Sehingga apa? Ini karena ingin berevolusi dalam masalah keimanan, keyakinan juga kita ini ya, karena untuk meredam konflik, perang antar agama, antar pemeluk umat beragama, konflik sektarian, ya sudah, kita harus satukan agama-agama ini. Kita harus kumpulkan semua pemuka agama, buat teologi yang liberal, teologi yang tidak eksklusif, teologi yang harus terbuka mengakui semua kebenaran agama. Maka direkayasalah falsafah perennial, filsafat apa yang disebut dengan global teologi, bahwa semua agama itu sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Cuma beda caranya, beda cara penyebutan Tuhannya. Kalau Islam sebutnya Allah, kalau Yahudi nyebutnya Yahweh, Hindu Sang Hyang Widi, kemudian Kristen nyebutnya Yesus Kristus. Itu cuma beda nama doang, beda atribut, tapi sebenarnya zat yang sama. Ini kira-kira masuk akal atau enggak ini? Ya, enggak masuk akal. Bagaimana Tuhan yang dalam persepsi masing-masing kitab suci, kitab agama-agama yang berbeda itu disatukan, dianggap menyembah Tuhan yang sama. Lalu
Apa yang disembah oleh dalam agama Hindu, persepsinya itu berbeda dengan Islam. Bagaimana itu dikatakan menyembah Tuhan yang sama? Ya. Aturannya beda-beda, syariatnya. Ya. Yang satu mengharamkan babi, yang lain membolehkan babi, makan babi. Yang satu melarang minuman keras, yang lain, agama lain aturannya membolehkan minuman keras. Dari mana samanya itu? Kalau memang Tuhannya sama, lah kok aturannya beda-beda? Kok hukumnya bisa beda-beda? Kalau memang Tuhannya satu, yang disembah itu satu. Nah ini nggak masuk akal. Nah ini karena apa? Karena punya tujuan terselubung, supaya umat Islam ini tidak fanatik kepada tauhidnya, tidak fanatik kepada kebenaran agama Islam ini sebagai satu-satunya agama yang dari Allah. Itu kan banyak ayat-ayatnya, Pak. Ya. Jadi orang-orang kafir itu ingin supaya kita ini murtad. Wadalladzina kafaru law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Mereka ingin umat Islam ini murtad dari agamanya setelah beriman. Kenapa? Hasad. Mereka itu hasad, dengki kepada umat Islam. Ya. Kenapa sih Islam itu bisa kuat? Islam itu kuat karena akidahnya, karena keyakinan dasar agamanya. Ya. Dan ini nggak bisa dipatahkan. Ya. Walaupun lemah umat Islam, walaupun terjajah, tapi umat Islam ini bisa bangkit. Kenapa? Ada akidah yang sesuai, yang ada dalam Al-Quranul Karim ini mengajarkan mereka untuk kuat dalam setiap kondisi. Nah mereka itu gak suka. Ya, maka dibuatlah teologi abu-abu, global teologi, Abraham religion. Ya, sekarang ada yang baru lagi, adanya namanya Abraham religion, agama Ibrahim. Ya, tujuannya untuk menyatukan semua agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, mau dijadiin satu, ya, mau menghilangkan perbedaan-perbedaan fundamental. Padahal ajaran Islam beda akidahnya dengan Kristen, Islam beda dengan Yahudi, Yahudi beda dengan Kristen, Yahudi beda dengan Islam. Bagaimana mau disatukan? Ya, apalagi Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dikatakan dia bukanlah orang Yahudi, bukan Nasrani. Dia itu adalah orang yang hanifan muslimah. Dia itu hanif dan muslim, berserah diri kepada Allah. Berikutnya soal kitab suci. Nah ini, jadi dari liberalisasi akidah, liberalisasi teologi yang ingin menyamakan semua agama, menyatakan semuanya benar karena menyembah Tuhan yang sama, hanya beda cara, beda gaya menyembah Tuhan itu. Maka kemudian ada liberalisasi apa? Kitab suci. Pemahaman dan tafsir kitab suci ini harus diliberalkan. Kenapa? Umat Islam begitu fanatik kepada Al-Quran karena Al-Quran ini terjaga redaksi, bentuk lafadznya maupun arti maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang tidak ada dalam kitab suci lain yang dianggap suci oleh agama lain. Itu nggak ada. Al-Quran itu kalamullah 100%, nggak lebih nggak kurang. Bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan dongengnya Nabi, bukan ucapan Jibril atau ucapan siapa-siapa, termasuk bisik ucapan setan dimasukkan ke dalam Al-Quran yang membuat Al-Quran ini. Enggak. Semuanya itu adalah 100% kalamullah. Meskipun ada ucapan iblis, di dalam Quran ada ucapan iblis nggak? Ada ya. Seperti tadi kan, la'atiyannahum begini-begini, fawarabbika la'ughwiyannahum. Ada ucapan Firaun nggak? Ada. Qala ana rabbukumul a'la. Ada ucapan Namrud? Ada. Ya. Itu dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian setelah diwahyukan, dia menjadi kalamullah, bukan perkataan iblis. Bukan lagi kita mengatakan itu ucapan iblis, itu ucapan Namrud. Enggak, itu semua sudah jadi kalamullah karena sudah diucapkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia bersifat apa? Mu'jiz, sakral,
Ada mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat tentang kisah iblis itu jadi ibadah. Padahal isinya cerita tentang iblis. Dibaca nih sama imam, dibaca sholat tarawih, itu ibadah. Kenapa? Karena sudah 100% kalam itu milik Allah. Ya. Semua perkataan makhluk yang jahat ataupun yang baik itu semua dibahasakan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, sehingga 100% itu adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya beda kalau karya sastra. Kalau kita dulu sekolah baca buku-buku sastra, ada buku tentang apa? Cerpen, novel, ada bentuk lagi cerita tentang binatang bisa ngomong, ya. Kan kita senang masih kecil baca cerita, ya, gambarnya rusa, gambar gajah, gambar monyet, dia ada ngomongnya tuh, ada bicaranya. Nah, itu namanya apa itu? Ya, itu ada istilahnya. Ya. Nah, itu karangan manusia. Tidak suci, tidak sakral. Ya. Buku, meskipun ini saya menulis buku, ya, judulnya Tafsir Sesat. Buku ini karya karangan olah pikir saya, meskipun saya menjelaskan apa isi dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mengutip Al-Quran, nah itulah kita mengutip terjemahannya. Makanya terjemahan ayat Quran itu bukanlah Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah bukan bahasa Arab. Jadi kalau saudara bawa terjemahan Al-Quran, ya, dengan mushaf, dengan bahasa apa, kan ada yang bertanya bagaimana hukumnya bawa terjemahan Al-Quran kalau kita nggak wudu? Boleh, karena lebih banyak terjemahnya daripada ayat Qurannya, gitu ya. Gitu. Kenapa? Yang disebut dengan Quran itu adalah teks naskah bahasa Al-Quran yang asli, itu yang disebut dengan Quran. Kalau kita baca terjemahnya itu bukan Quran, ya, karena terjemah itu sudah ada interpretasi pemahaman dari Rasul, dari sahabat, ini terjemahannya ini, maksudnya ini. Tapi yang disebut dengan Quran yang 100% kalamullah itu adalah yang berbahasa Arab. Karena itu bahasa Al-Quran tidak tergantikan dengan bahasa lain. Nah, beda dengan Bible. Bible itu bahasa aslinya mana? Kitab suci agama lain bahasa aslinya mana? Orang kebingungan mau meneliti mana keaslian bahasa kitab suci itu. Makanya Islam ini beruntung, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu redaksinya, lafadznya dijaga sampai sekarang dihafal oleh jutaan manusia di atas muka bumi ini. Nggak ada yang keliru, nggak ada yang kurang satu huruf pun. Cetakannya saja itu ada lajnah pentashih mushaf Al-Quran, nggak sembarangan, harus sesuai dengan mushaf Utsmani, dengan rasam Utsmani. Ya, kalau kita nyetak ngarang buku itu ada aja kesalahan, ada aja salah cetaknya, hurufnya kebalik, atau ada ketinggalan, atau kurang titik, kurang koma, dan sebagainya. Ya. Tapi Al-Quran sudah ratusan ribuan tahun dicetak, ditulis tangan sejak awal, lalu kemudian dicetak. Ketika ditulis tangan nggak ada yang salah, ketika dicetak mesin modern juga nggak ada salah. Ini kan luar biasa. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik kepada orang-orang yang menghafal Quran ini untuk menjaga tulisan dan hafalan Al-Quran. Nah, ini ingin diapa? Ingin dihancurkan keyakinan umat Islam ini. Ya. Mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci. Ya, dia bukan 100% kalamullah. Dia itu adalah, ya, kata-kata Muhammad. Ini persis mereka adopsi dari sarjana Bible. Ya, Quran itu kata orang liberal adalah kata-kata Muhammad yang diakui bahwa itu adalah firman Allah. Sama dengan pengertian Bible. Ya, Bible itu begitu.
Ya, kata-kata yang ditulis ya oleh sebagian manusia lalu kemudian diklaim bahwa ini adalah firman Allah. Gitu. Ya. Quran ini produk budaya Arab sehingga meninggalkan masalah mendasar, sehingga perlu Al-Quran baru, Al-Quran edisi kritis. Ya. Kenapa? Karena Quran yang sekarang ini tertutup sifatnya. Ya, dia nggak bisa disegarkan lagi penafsirannya. Hukumnya sudah baku, sudah tetap. Halal haramnya udah nggak bisa diotak-atik. Makanya mereka mengajukan, ini orientalis, mengajukan proyek Quran edisi kritis supaya orang Islam ini ya tidak beriman kepada Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya hukum syariat ini direkonstruksi. Perkawinan beda agama, kemudian perkawinan sama jenis dan sebagainya, ya, kemudian ada hubungan seksual di luar pernikahan itu dibenarkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini fatwa para ulama sejak tahun 2005 ya, kita diingatkan oleh MUI Ulama Indonesia haram untuk mengikuti paham liberal. Ya. Ini agenda liberalisasi Islam kesimpulannya yaitu mulai dari dekonstruksi syariat akidah Islam dengan menyebarkan paham pluralisme agama. Yang kedua, dekonstruksi syariat dengan merombak isi syariat Islam. Supaya apa? Syariat Islam ini berevolusi, ya. Supaya menemukan kesempurnaannya ikut kemauan Barat. Karena kata mereka, kata orang liberal, puncak peradaban manusia ini sekarang adalah peradaban Barat. Ya. Karena dia yang berkuasa, dia yang dominan, maka kita harus ikut norma-norma hukum yang datang dari Barat. Kalau ada ayat Quran bertentangan dengan itu, Qurannya, ayatnya yang harus berubah. Hukum Islamnya yang harus mengikuti perkembangan zaman. Ini kan ngaco. Nanti kalau peradaban Baratnya udah decline, udah habis, digantikan Cina, terus kita disuruh lagi berubah ngikut Cina gitu. Ini kan kurang ajar. Nanti Cina selesai, decline, ganti lagi peradaban lahir. Terus Islam ini suruh ngikuti mereka. Nah itu, ini orang namanya nggak punya prinsip. Itu orang bingung, akhirnya gila. Ya. Gonta-ganti hukum syariat. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah contoh beberapa arus ya dalam pemikiran. Ini di kalangan elit perguruan tinggi, tapi kita nggak boleh anggap enteng karena perguruan tinggi Islam inilah yang melahirkan guru-guru dan dosen. Ya, apalagi sekarang formalisasi sekolah, ya ada program sertifikasi dosen, ya kemudian sertifikasi guru, ya itu yang mendidik pendidikan pelajaran agama di sekolah-sekolah itu dari mana? Dari IAIN, dari UIN, ya pendidikan agama itu dari Fakultas Agama Islam di anak cucu kita. Maka itu jangan dianggap enteng. Ini bukan isu elit, isu orang kalangan perguruan tinggi, enggak. Ini nanti pasti berimbas kepada anak cucu kita dan sudah dirasakan sekarang. Buku-buku pendidikan agama Islam itu sudah berwawasan gender, berwawasan moderasi beragama. Jadi hukum Islam nanti diikut harus ikut mengikuti arus ya perkembangan kondisi sosial masyarakat. Ajaran tentang jihad harus dihapus dari kurikulum. Nah itu model-model begitu. Ya. Ajaran tentang sistem pemerintahan Islam itu dihapus. Kenapa? Nggak sesuai. Ini ancaman bagi negara dan lain sebagainya. Padahal itu kan bisa didiskusikan. Ya, soal sekarang kita tidak cocok, tidak sesuai, itu harus dinilai dulu di mana ketidakcocokan, di mana ketidaksesuaian, di mana tidak bisa diamalkannya. Tapi bahwa ini adalah ajaran termasuk bagian integral ajaran Islam, itu nggak boleh kita main hapus. Ya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Ini infiltrasi liberalisme ini masuk ke komik-komik ya. Tahun 2012 ini sudah kita tuntut untuk ditarik dari penerbit
media Alex Media Komputindo, grup Kompas ya. Ini sudah kita tarik, sudah tidak beredar lagi, tapi ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ini mengajarkan cinta sejenis, ya, dari kecil. Kemudian jurnal di Fakultas Syariah YIN Wali Songo di Semarang. Dulu masih YIN ya, sekarang sudah UIN. Ini diberi judul Indahnya Kawin Sesama Jenis. Ya, ini promosi dan memberikan legitimasi dari Islam. Seolah-olah Islam membenarkan harus ada penafsiran ulang, ya, rekonstruksi hukum Islam. Masalah cerita tentang kaum Nabi Lut ini, nauzubillah min dzalik. Sampai di media massa, ya, ada orang liberal menulis tentang bagaimana Islam ini menghormati dan melegalkan perkawinan sejenis. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, maka itu kita harus bentengi ya umat Islam ini dengan pemahaman yang benar. Maka sejak 2013 sampai tahun ini ya, pertengahan tahun lalu saya sudah menulis buku ini, Tafsir Sesat, untuk mengkanter pemikiran-pemikiran liberal, ya, penafsiran-penafsiran yang menyesatkan umat dari ajaran Islam, tentang pluralisme, tentang liberalisme, tentang dekonstruksi syariat, ya, semua jawabannya ada di buku saya ini, judulnya Tafsir Sesat. Saya kira itu tidak bisa berpanjang kalam, ini perlu beberapa SKS kalau mau sampai selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi.
buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.